Salam Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yudas yang pertama ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk Godly Family semuanya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Godly Family yang terkasih, penulis surat Yudas ini menulis surat kepada jemaat agar waspada terhadap munculnya guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan iman mereka dengan pengajaran dan perilakunya. Orang-orang yang terlihat begitu baik di depan mata, tetapi sebenarnya memiliki perilaku yang menyesatkan. Seperti serigala berbulu domba, mereka telah menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk memuaskan hawa nafsu, untuk mencemarkan tubuh, dan juga terang-terangan menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau sejak zaman dahulu kehadiran para serigala berbulu domba sudah menjadi perhatian khusus, lalu bagaimana dengan keadaan gereja di masa sekarang? Seperti para jemaat di masa lampau, kita mungkin tidak mampu membedakan mana guru-guru yang benar dan mana guru-guru yang palsu, karena penampilan lahiriah mereka yang terlihat baik. Dan Alkitab menasihati kita untuk selalu waspada dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kiranya kita terus membangun iman berdasarkan firman Tuhan, agar kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, memelihara iman kita berdasarkan kasih Kristus. Kemudian yang ketiga, kita sebagai saudara seiman perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang mulai ragu akan kebenaran firman. Kemudian yang keempat, kita harus berusaha membawa mereka yang tersesat ke jalan yang dikehendaki Allah. Dan akhirnya, mari mengingat bahwa firman Allah adalah satu-satunya kebenaran, dan di luar firman-Nya adalah kepalsuan yang menyesatkan. Ketika sebuah ajaran tidak lagi sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka ajaran itu adalah menyesatkan. Dan kita perlu mengingat bahwa ada banyak orang yang tersesat di sekitar kita. Kalau kita hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri saja, kita lebih baik menjauhi mereka, membenci mereka, bahkan dapat memberi pencitraan positif bagi kita. Persoalannya, semua tindakan ini tidak mengandung kasih di dalamnya. Allah menuntut kita untuk memperlakukan orang lain seperti kita sendiri telah diperlakukan oleh Allah. Apa jadinya jika Allah dahulu memilih untuk menjauhi dan membenci kita? Puji Tuhan, di dalam Yesus Kristus Bapa di sorga telah berbelas kasihan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami sama-sama renungkan hari ini. Kiranya ini menolong kami untuk kami semakin mengenal firman-Mu, untuk kami semakin memahami isi hati-Mu, sehingga kami tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran menyesatkan kami. Berikan kepada kami hati yang memiliki belas kasih kepada sesama kami, sehingga kami dapat menyelamatkan mereka-mereka yang tersesat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.